Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, konsep dasar, istilah-istilah, teknik, serta alat bahan yang digunakan dalam pelurusan dengan tepat dan benar. Peserta didik dapat membuat perencanaan dan melakukan pelurusan rambut dengan benar. Baiklah, dari poin-poin yang telah Ibu sebutkan tadi, apakah dari anak-anak Ibu ada yang tahu pengertian dari pelurusan rambut? Ya, kepada Ibu silakan. Baiklah, jawaban dari IPA sudah benar, tetapi masih kurang lengkap. Ibu akan menjelaskan pengertian dari pelurusan rambut. Pelurusan rambut adalah yaitu merupakan teknik yang mengacu pada proses relaksasi yang menggunakan obat secara kimiawi dan alat contoh yang digunakan untuk pelurusan rambut sehingga rambut terlihat lebih lurus, halus, dan lembut. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang alat bahan yang digunakan dalam proses pelurusan rambut. Yang pertama yaitu adalah sisir cat. Yang kedua yaitu sisir berekor. Yang ketiga yaitu adalah sisir garpu. Yang keempat adalah alat catok. Yang kelima hair dryer. Yang keenam adalah handuk. Yang ketujuh tape penyampuan. Baiklah, inilah merupakan alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proses pelurusan rambut. Apakah ada dari anak-anak Ibu yang ingin bertanya tentang alat-alat bahan dan pelurusan rambut ini? Ya, kepada ini silakan. Apa saja fungsi dari alat dan bahan yang Ibu sebutkan tadi? Baiklah, Ibu akan menjelaskan fungsi-fungsi dari alat dan bahan ini. Sisir cat. Sisir cat ini yaitu berfungsi untuk sebagai pengaplikasian kepada rambut klien. Krim itu diaplikasikan kepada rambut klien. Yang kedua yaitu sisir berekor, yaitu berfungsi untuk memparting rambut klien. Yang ketiga yaitu sisir garpu, berfungsi untuk menyisir rambut klien dalam keadaan basah. Yang keempat itu alat catok, berfungsi untuk mencatat rambut klien. Yang kelima yaitu hair dryer, berfungsi untuk mengeringkan rambut klien. Yang keenam, handuk, berfungsi untuk mengeringkan rambut klien. Yang ketujuh yaitu tape penyampuan, berfungsi untuk melindungi baju klien dari air. Yang kedelapan yaitu cawan, yaitu sebagai wadah kosmetik. Sembilan itu untuk telinga agar telinga klien terlindungi dari air. Kesepuluh conditioner, berfungsi untuk melembutkan rambut klien. Shampoo berfungsi untuk membersihkan rambut klien. 11 yaitu anti-frizz spray. Anti-frizz spray ini berfungsi untuk melindungi rambut klien dari alat catok. Yang 12 yaitu krim step 1 dan krim step 2 atau neutralizer. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan materi ini, Ibu akan menayangkan video proses pelurusan rambut. Baiklah, sebelum kita memulai praktek pelurusan atau rebonding rambut, 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah persiapan pribadi. Yang kedua adalah persiapan klien. Yang ketiga adalah persiapan alat dan bahan. Yang perlu diperhatikan di dalam persiapan pribadi adalah yang pertama, kita harus memakai baju kerja, pakaian kita di dalam keadaan bersih dan steril. Yang ketiga yaitu kita harus memakai masker dan perhatikan juga kuku kita tidak boleh panjang. Yang keempat adalah yaitu kita tidak boleh memakai aksesoris yang mengganggu di dalam proses kerja seperti cincin, gelang, atau yang lainnya. Persiapan klien. Persiapan klien, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita membantu klien untuk melepaskan aksesoris yang mengganggu di dalam proses kerja. Yang kedua yaitu kita mempersilahkan klien untuk duduk di bangku yang telah kita persiapkan. Persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah alat-alat dan bahan yang kita gunakan dipastikan steril dan juga kita letakkan pada tempat ditempatkan. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai praktek, yaitu persiapan pribadi, persiapan klien, dan persiapan alat bahan, Ibu akan mempraktekkan teknik atau hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan pelurusan dan rebonding.
Yang pertama yang kita lakukan adalah kita menyisir rambut kalian terlebih dahulu. Sisirlah dengan benar-benar rapi dengan menggunakan sisir biasa dari atas sampai bawah. Selanjutnya, yang kita lakukan yaitu mendiagnosa kulit kepala dan rambut klien dengan cara meraba dan merasakan rambut klien untuk menentukan obat rebonding mana yang cocok digunakan sesuai dengan jenis rambut klien. Pakaikanlah cap penyampuan pada klien agar pada proses pencucian rambut, baju klien tidak basah. Selanjutnya, lakukanlah pencucian pada rambut klien dengan menggunakan shampoo. Dan keringkanlah rambut dengan hair dryer. Sisirlah rambut klien kembali dan lakukanlah pemartingan rambut dengan menggunakan sisir berekor dan juga dengan menggunakan jepit bergerigi. Partinglah rambut klien dengan menggunakan sisir berekor dari depan sampai belakang sejajar dengan luar sudut mata klien. Dan lakukanlah ini di bagian sudut kiri dan kanan rambut klien. Dan sisakanlah banyak di bagian tengahnya. Jepitlah bagian tengah rambut klien terlebih dahulu. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan menjepit bagian rambut klien sebelah kiri. Dan di sebelah kanan. Bukalah jepit rambut kembali di bagian tengahnya untuk melakukan pengaplikasian krim rebonding step 1. Lakukanlah pengaplikasian krim step 1 dengan ketebalan rambut setengah sentimeter atau sampai 1 cm pada bagian bawah rambut terlebih dahulu dan sisanya dijepit kembali. Pengaplikasian krim rebonding lakukanlah secara merata dengan menggunakan teknik 2 jari.
Lakukanlah teknik dua jari dengan cara menyisir rambut terlebih dahulu dan dijepit di bagian tangan kiri dan sebelah kanan. Lakukanlah secara berurutan. Teknik dua jari ini bertujuan agar krim lebih meresap pada rambut. Jangan melakukan penekanan pada rambut menggunakan tumpul sisir atau benda keras lainnya. Ini akan menyebabkan kutikula menjadi rusak atau rambut menjadi patah. Lakukanlah uji elastisitas rambut. Ini bertujuan menentukan apakah krim telah meresap atau tidak dengan cara menarik sehelai atau 3 helai rambut. Apabila rambut di dalam keadaan melar, maka rambut sudah dikatakan rileks atau krim telah meresap. Dan apabila rambut tidak melar, maka krim belum meresap sempurna. Lakukanlah uji elastisitas selama 15 menit sekali. Apabila 15 menit pertama gagal, maka dilanjutkan dengan 15 menit berikutnya. Dan yang kedua, ada teknik untuk menentukan rambut di dalam keadaan rileks atau tidak, yaitu dengan cara menarik banyak helai rambut dan mengikat tumpul. Apabila rambut terikat mati, maka rambut di dalam keadaan rileks. Dan apabila ikatan tumpul merenggang, maka rambut belum di dalam keadaan rileks atau krim belum meresap secara sempurna. Apabila krim telah meresap, maka lakukanlah pembilasan rambut dengan menggunakan air biasa. Sebelum melakukan pengeringan, sisirlah rambut terlebih dahulu. Ini berfungsi saat tumbuh rambut baru, tidak ada bekas antara rambut baru yang tumbuh dan rambut yang sudah di rebonding. Lakukanlah pengeringan rambut dengan menggunakan hair dryer dengan cara mengangkat rambut seperti ini. Melakukan pengeringan dari bawah terlebih dahulu. Usap-usap rambut dari bawah sampai atas agar rambut yang basah bagian dalam cepat mengering. Lakukanlah ini secara terus-menerus sampai rambut benar-benar kering 100%. Aplikasikanlah serum atau vitamin pada rambut. Agar rambut terhindar dari rusaknya panasnya alat catok. Dan selanjutnya, semprotkanlah anti-freeze spray dan pastikanlah rambut basah dengan anti-freeze spray sebanyak 20%. Anti-freeze spray ini berfungsi untuk melindungi rambut dari panasnya alat catok dan untuk menghindari rambut bercabang. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pencatokan rambut dengan menggunakan alat catok. Partinglah rambut klien terlebih dahulu sebelum melakukan pencatokan. Ini bertujuan yaitu agar mempermudah di dalam proses pencatokan. Gunakanlah suhu alat catok sesuai dengan jenis dan kondisi rambut, dan lakukanlah pencatokan rambut
dengan ketebalan rambut setengah sampai 1 cm rambut. Janganlah melakukan pencatokan rambut dengan ketebalan yang berlebih, karena ini membuat pencatokan menjadi tidak sempurna. Lakukanlah pencatokan secara berurut seperti ini. Dan dilanjutkan dengan pencatokan rambut berikutnya. Apabila pencatokan di bawahnya sudah terasa matang. Ambillah sedikit rambut dengan ketebalan 1 cm atau setengah cm, dan rambut bagian atas dijepit kembali. Lakukanlah ini secara berurutan. Setelah melakukan pencatokan, dinginkan rambut dan aplikasikan krim step 2 atau neutralizer. Setelah pengaplikasian neutralizer, rambut didiamkan selama 15 menit dan cucilah rambut dengan menggunakan conditioner. Lakukanlah pencucian rambut dengan conditioner dengan cara rambut diusap-usap di bagian bawah sampai bagian atas dan dipijit-pijit. Lakukan juga ini pada proses penyampuan yang pertama. Pastikan ketika rambut dibilas, krim neutralizer dan juga krim conditioner benar-benar bersih. Selanjutnya, keringkanlah rambut dengan hair dryer dengan 100% kering dan sisirlah rambut klien dan lihat hasilnya. Apabila rambut seperti bertebangan, maka hasil pencatokan atau hasil rebonding sudah berhasil. Dan apabila rambut terlihat kusam atau mengembang, maka hasil rebonding dikatakan gagal. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang praktek yang kita lakukan tadi. Ya, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mendiagnosa kulit kepala dan rambut. Mendiagnosa kulit kepala dan rambut ini berfungsi agar kita bisa menentukan kosmetik mana atau obat rebonding mana yang bisa kita pakai sesuai dengan jenis kulit kepala dan rambut klien. Yang kedua yaitu kita memakai kayak penyampuan agar baju klien tidak basah di saat kita melakukan pembilasan atau pencucian pada rambut klien. Yang ketiga yaitu kita menyampur rambut klien dengan menggunakan sampo. Yang keempat yaitu partinglah rambut klien. Guna partingan ini yaitu berfungsi agar pada saat pengaplikasian obat yang kita aplikasikan yaitu dengan merata. Yang kelima yaitu pengaplikasian krim step 1. Pengaplikasian krim step 1 ini yaitu dilakukan dengan cara pengaplikasian dari bawah terlebih dahulu. Rambutnya telah diperting bagian kiri dan bagian kanan, dan bagian di tengahnya yaitu kita lepas terlebih dahulu dan kita ikat kembali. Di bagian bawahnya kita sisa sedikit demi sedikit. Kita lakukan pengaplikasian dari bawah terlebih dahulu. Pada teknik pengaplikasian ini kita menggunakan teknik 2 jari. Teknik 2 jari ini berfungsi agar pengaplikasian obat yaitu dapat lebih merata seperti ini contohnya. Kita tarik
dari bawah, kita tarik, kita tarik, kita tarik. Dan kita tidak boleh menggunakan, yaitu contohnya seperti sisir berekor. Pada kita pengaplikasian obat tadi, kita kan menggunakan teknik 2 jari. Kita tidak boleh seperti menekan rambut dengan menggunakan sisir berekor ini, karena akan membuat kutikula menjadi rusak atau patah, dan hal ini dapat menyebabkan rambut menjadi kusam. Berikutnya yaitu kita melakukan uji elastisitas rambut. Uji elastisitas rambut ini berfungsi yaitu agar kita mengetahui apakah rambut tersebut atau krim tersebut telah meresap sempurna pada rambut atau tidak. Lakukanlah uji elastisitas ini sebanyak 15 kali sekali. Contohnya yaitu dengan kita menarik sehelai atau 3 helai rambut klien. Apabila kita tarik, apabila dia melar, maka yaitu obat tersebut telah meresap sempurna pada rambut. Dan apabila rambut tersebut tidak kembali pada posisi semula, maka rambut tersebut obat yang kita gunakan belum meresap. Yang kedua, kita bisa melakukan uji elastisitas rambut dengan cara menarik beberapa rambut, misalnya seperti 30 helai rambut contohnya. Terus kita ikat tumpul. Apabila kita ikat dan dia kembali atau merenggang ikatan tadi, maka dipastikan rambut belum rileks. Apabila kita ikat tumpul dan ikatannya ikatan mati atau tidak kembali atau tidak merenggang, berarti rambut sudah di dalam keadaan rileks. Selanjutnya yaitu kita bilas rambut dengan menggunakan air biasa saja, tidak menggunakan shampoo atau conditioner. Dan sisirlah rambut klien sebelum melakukan pengaringan. Ini bertujuan agar pada rambut baru klien dan juga rambutnya lama tidak ada bekas yang membedakan antara rambut baru atau rambut lama setelah melakukan rebonding. Selanjutnya yaitu aplikasikanlah vitamin atau serum. Ini berfungsi agar rambut tidak mudah rusak ketika kita melakukan pencatokan. Setelah itu kita melakukan yaitu pemberian anti freeze spray. Kita semprotkan pada rambut klien. Pastikan anti freeze spray ini sudah membasahi rambut klien sebanyak 20%. Anti freeze spray ini berfungsi agar yaitu melindungi rambut klien dari panasnya alat catok. Selanjutnya kita parting rambut klien kembali yaitu dengan menggunakan sisir berekor dan juga jepit bergerigi. Kita memparting rambut klien kembali yaitu agar mempermudah kita di dalam proses pencatokan. Catoklah rambut selapis demi selapis, yaitu dengan ketebalan setengah sentimeter atau 1 cm. Janganlah terlalu tebal agar pada panasnya alat catok yaitu merata pada seluruh rambut klien. Selanjutnya yaitu dinginkan rambut. Dinginkanlah rambut klien sebelum kita melakukan aplikasi step 2 selama misalnya 10 menit. Dan lakukanlah aplikasi krim step 2 yaitu krim neutralizer. Pengaplikasian krim step 2 ini lakukanlah sama seperti kita melakukan pengaplikasian pada krim step 1 tadi. Setelah kita mengaplikasikan krim step 2 ini, kita diamkan rambut selama 15 menit dan kita lakukan lagi uji elastisitas rambut, apakah krim tersebut telah meresap sempurna pada rambut atau tidak. Lakukanlah ini selama 15 menit sekali. Apabila pada pengujian pertama belum meresap, dan lakukanlah pada 15 menit berikutnya. Selanjutnya kita yaitu mencuci rambut dengan menggunakan conditioner. Ini berfungsi yaitu agar melembutkan rambut dan juga membuat rambut menjadi lebih halus. Setelah itu kita lakukanlah pencucian rambut dengan conditioner ini atau dengan sampo tadi dengan perhatikan sangat-sangat bersih. Pastikan tidak ada krim yang tersisa pada rambut klien. Selanjutnya yaitu kita sisir dan keringkan rambut klien 100%. Pastikan rambut klien benar-benar kering atau benar-benar sudah tidak ada krim atau air lagi pada rambut klien, dan kita melihat hasilnya. Baiklah, jika hasil rebonding sudah lurus, licin dan mengkilat,
Maka pada proses rebonding ini sudah berhasil. Di saat kita mengangkat rambut yang telah kita catok dengan berhasil tadi, atau kita melakukan rebonding tadi, rambut seperti bertebangan, itu pada proses pencatokannya sudah berhasil. Dan apabila proses rebonding kita gagal, atau seperti rambut terlihat kusam atau mengembang, itu dikatakan rambut di dalam proses rebondingnya sudah gagal. Tapi jangan khawatir, pada proses rebonding yang gagal tadi kita bisa melakukan rebonding lagi setelah 3 hari kemudian. Baiklah, setelah kita melakukan rebonding, kita pastikan rambut tidak boleh dibilas atau dicuci selama 48 jam, atau kita bulatkan selama 3 hari. Apabila proses rebonding kita gagal, kita bisa melakukan rebonding kembali setelah 3 hari berikutnya, atau setelah rambut dibilas. Dan ingat, proses rebonding kembali ini dilakukan pada rebonding yang gagal, seperti rambut terlihat kusam atau mengembang, bukan rambut di dalam keadaan seperti pencatokannya hangus atau terlalu tegang. Mohon perhatiannya anak-anak semua. Pada hari ini